Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Aini Sofia Rahmatila, teman saya Dea Akila Fadiyahaya, dan Muhammad Andika Prasetya. Kami akan mempresentasikan tentang latar belakang asesmen, pengertian asesmen alternatif, karakteristik asesmen alternatif, karakteristik asesmen kinerja, karakteristik asesmen portofolio, dan karakteristik asesmen rubrik. Saya di sini akan menjelaskan tentang latar belakang dari asesmen. Asesmen merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pembelajaran dan tidak dapat lepas dari kegiatan pembelajaran itu sendiri. Sejatinya, asesmen ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas belajar dan pengajaran. Asesmen dalam pembelajaran adalah suatu proses atau upaya untuk memperoleh sejumlah informasi mengenai perkembangan peserta didik selama kegiatan pembelajaran sebagai bahan dalam pengambilan keputusan oleh pendidik untuk mengetahui dan memperbaiki proses maupun hasil belajar peserta didik. Jadi dari hasil asesmen itu atau penilaian itu ada tolak ukur apakah siswa sudah menguasai atau belum. Jika belum, berarti ada hal yang harus diperbaiki dari proses pembelajaran. Nah, untuk pengertian asesmen sendiri, asesmen secara sederhana dapat diartikan sebagai penilaian terhadap proses perolehan, penerapan, pengetahuan, dan keterampilan melalui proses pembelajaran yang menunjukkan kemampuan peserta didik dan proses maupun produk dari hasil pembelajaran tersebut. Setelah membahas tentang latar belakang dan pengertian asesmen, kita akan membahas tentang pengertian asesmen alternatif. Jadi, asesmen alternatif ini adalah penilaian yang tidak hanya berfokus pada aspek asesmen tradisional. Tradisional itu tertulis. Jadi, asesmen alternatif ini penilaian itu tidak bergantung pada tes tertulis saja, tapi terhadap uji performance, terus hasil produk, sikap siswa, interaksi siswa, itu tuh menjadi tolak ukur untuk asesmen alternatif, tidak hanya tes tertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang karakteristik dari asesmen kinerja dan karakteristik asesmen alternatif. Penjelasannya itu sebagai berikut. Seperti yang tertera dalam slide, jadi asesmen kinerja merupakan penilaian berdasarkan hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa, seperti misalnya performance yang dilakukan siswa, performance unjuk kerja tugas, drama, terus tingkah laku mereka, terus interaksi mereka sesama siswa itu bagaimana, seperti itu. Nah, di sini karakteristik asesmen kinerja. Yang pertama itu ada menekankan pada partisipatif aksi siswa, seperti bagaimana siswa aktif kayak mengungkapkan pendapat atau menjawab pertanyaan guru atau mengajukan pertanyaan seperti itu. Terus tugas-tugas sebagai integral dari pembelajaran. Jadi hasil dari pembelajaran itu diberikanlah tugas-tugas, dan hasil dari tugas-tugas itu nilainya itu sebagai patokan gitu, kalau misalnya anak itu sudah menguasai pembelajaran atau belum, kayak gitu. Terus yang ketiga ada untuk melihat pencapaian siswa dan melihat hasil pembelajaran. Jadi karakteristik asesmen kinerja ini sebagai bentuk penilaian, sebagai untuk melihat gitu pencapaian siswa sampai mana sih. Terus ya tadi bahwa penilaian ini tuh untuk melihat hasil pembelajaran, hasilnya tuh kayak gimana gitu, bagus atau enggak, apa yang harus diperbaiki, kayak gitu. Terus yang terakhir ada kriteria penilaian disampaikan kepada siswa pada awal pembelajaran. Jadi dari awal, misalnya kayak awal pertama bertemu dengan siswa atau pada sebelum pembelajaran dimulai itu dikasih tahu sama gurunya bagaimana sih sistem penilaiannya, kayak misalnya penilaiannya itu dari sini, dari
kalau unjuk kerja segini poinnya, interaksi siswa atau sikap siswa berapa poinnya gitu. Kayak udah dari awal tuh udah dijelasin gitu bagaimana proses penilaiannya. Sekarang karakteristik asesmen alternatif. Karakteristik asesmen alternatif itu yang pertama penilaian. Jadi penilaian asesmen alternatif ini menghendaki siswanya mendemonstrasikan pengetahuan apa saja yang dia miliki, kayak dia mengungkapkan pendapatnya kayak gitu. Terus ataupun juga keterampilan yang dia kuasai dalam bentuk kinerja nyata yang dicukupan dalam penyelesaian tugas. Misal dalam suatu tugas dia disuruh untuk membuat suatu keterampilan siswa, misalnya kayak membuat atau anyaman atau apa. Nah dia tuh di situ menunjukkan keterampilannya dia seperti apa untuk menyelesaikan tugas anyaman itu yang diberikan oleh gurunya kayak gitu. Terus yang kedua itu penilaian yang menuntut siswa mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan nyata di luar sekolah. Jadi pengetahuan dan keterampilan yang yang dilaksanakan atau ditunjukkan tidak hanya juga di dalam sekolah. Jadi pengetahuan dan keterampilan itu tidak hanya ditunjukkan atau ditampilkan di sekolah gitu. Itu juga diterapkan dalam kehidupan nyatanya, kehidupan sehari-harinya kayak gitu. Terus penilaian yang yang terakhir itu penilaian asesmen alternatif itu adalah kumpulan dari upaya siswa belajarnya, terus proses belajar siswa, hasil belajar siswa, dan kemajuan belajar siswa itu ada semuanya tercatat di penilaian asesmen alternatif ini. Nah, sekarang membahas tentang teknik penilaian asesmen alternatif. Jadi, teknik penilaian atau yang dinilai dalam penilaian asesmen alternatif itu yang pertama ya tadi kayak performance, kayak tugas drama, wawancara, yang kedua itu penugasan tentang wawancara atau apa gitu kan. Terus hasil kerjanya kayak gimana gitu. Semisal tadi dramanya kayak gimana atau tugas anyamannya kayak gimana, hasil kerja produknya itu kayak gimana, itu yang dihasil. Itu yang dinilai. Dan juga dari semua itu juga sikap diri atau kayak sikap dari siswa itu menjadi satu patokan untuk penilaian asesmen alternatif. Karakteristik penilaian portofolio. Penilaian portofolio memiliki beberapa karakteristik, yaitu diantaranya yang pertama, merupakan hasil karya siswa yang berisi kemajuan dan penyelesaian tugas-tugas secara terus-menerus dalam usaha pencapaian kompetensi pembelajaran. Yang kedua adalah mengukur setiap prestasi siswa secara individual dan menyadari perbedaan di antara siswa. Yang ketiga, merupakan suatu pendekatan kerjasama. Lalu yang keempat, mempunyai tujuan untuk menilai diri sendiri. Dan yang terakhir adalah memperbaiki dan mengupayakan prestasi dengan adanya keterkaitan antara penilaian dan pembelajaran. Penilaian rubrik. Dalam setiap komponen terdiri dari satu atau beberapa dimensi. Yang setiap dimensi ini harus didefinisikan supaya lebih jelas, lalu diberi contoh dan ilustrasi. Yang kedua adalah bersifat menyeluruh atau berlaku umum, dan dapat juga bersifat khusus atau hanya berlaku untuk satu topik tertentu. Yang ketiga, bentuknya itu berupa tabel 2 jalur, yaitu baris yang berisi kriteria dan kolom yang berisi mutu. Yang keempat, menyediakan cara penilaian yang lebih transparan. Sekian presentasi dalam kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.